It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Hey! Wah, senangnya anak itu setelah menerima kasih dari Tuhan Yesus. Hidupnya yang penuh kekecewaan, kekesalan, dan kesedihan dipulihkan, diubahkan, dan menjadi hidup yang baru. Iya ya, Tuhan Yesus sanggup memberikan hidup yang baru dalam hidup kita juga loh. Teman-teman, seperti dalam kisah yang seru di ibadah online Star Kids hari ini. Kalau gitu, yuk kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini ya teman-teman. Tuhan Yesus sudah siap menemani teman-teman yang beribadah. Siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Sangat baik bila teman-teman mencatat isi firman Tuhan yang disampaikan supaya firman Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Selama ibadah online ini, no food and drink ya, supaya bisa fokus. Setuju? No problem, kita dengar suara Tuhan dan Roh Kudus yang akan berbicara pada kita semua. Supaya lebih banyak anak-anak di Indonesia yang beribadah,
kepada Tuhan, ayo klik like, subscribe, and share link online Star Kid ini. Klik, thank you. Saat memuji Tuhan, ayo teman-teman semangat menyanyi menyembah Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Roh Kudus, silakan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Kami siap mendengar. In Jesus' name, Amen. Sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru. Ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru, kini ku hidup hanya bagi Dia.
scriptures in. Yeah, that's what we're saying. Prayer and praise is what we're playing. Open up the word like there's no delaying. Book, chapter, verse, yeah! Book, chapter, verse, yeah! Book, chapter, verse, The old has passed away. Behold, the new has come. The old has passed away. Behold, the new has come. The old has passed away. Behold, the new has come. The old has passed away. Behold, the new has Kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak terlalu kita sukai, yaitu ulat. Proses perubahan bentuk ini disebut metamorfosis. Metamorfosis kupu-kupu adalah metamorfosis yang sempurna, karena perubahan bentuk yang sempurna dari bentuk awal hewan itu. Kupu-kupu memulai hidup dari telur yang kecil. Ibu kupu-kupu bertelur di daun. Terkadang ia meletakkan telurnya di atas daun, terkadang di bawah. Lihatlah, banyak sekali telur ibu kupu-kupu itu. Bentuk telur tergantung pada jenis kupu-kupu yang bertelur. Terkadang bulat, ada yang oval, ada juga yang lonjong berusuk. Ibu kupu-kupu memilih daun tanaman yang akan dimakan ulat. Ketika ulat menetas dari telurnya, dia akan lapar. Dia akan memakan cangkang telurnya, lalu dia mulai makan daun hijau. Tugas ulat adalah makan dan makan, supaya dia bisa tumbuh. Ulat makan dan tumbuh selama 12 hari. Kulit kita tumbuh bersama dengan pertumbuhan badan kita, tapi kulit ulat tidak tumbuh. Ketika badan ulat terlalu besar untuk kulitnya, kulit itu akan robek. Ulat akan merangkak keluar dari kulitnya. Dia memiliki kulit baru di bawahnya. Ulat bisa melepaskan kulit sebanyak 4 kali. Setelah selesai tumbuh, ulat membuat rumah khusus. Pertama terbuat dari kancing sutra. Ulat menggunakan kancing ini untuk menggantung terbalik di sebuah ranting. Lalu ia melepaskan kulit untuk terakhir kalinya. Kali ini ia membentuk kepompong dengan cangkang yang keras. Di dalam kepompong, anggota badan dan organ ulat semuanya berubah. Lihat perbedaan bentuknya sekarang. Dia seperti ulat yang sedang tertidur di dalam selimut, bukan? Akhirnya setelah perubahan selesai, akan muncul kupu-kupu dewasa. Coba kamu lihat, kupu-kupu itu sedang berusaha keluar dari kepompongnya. Ketika pertama kali muncul dari kepompong, kedua sayapnya masih kelunak dan terlipat di tubuhnya. Begitu sudah siap, dia akan memompa darah ke sayapnya, sehingga membuatnya bisa mengepakkan sayap untuk terbang. Proses ini bisa terjadi dalam waktu 3-4 jam. Kupu-kupu akan terbang dan mencari makan. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu pasangannya, lalu bereproduksi. Mereka akan menetaskan telur kembali di atas daun, dan siklus hidup kupu-kupu
akan mulai dari awal. Kak Debbie dan adik-adik, perhatikan tadi si ulat begitu lahapnya memakan daun dengan cepat. Kak Reti juga nih ya kesal sekali saat melihat tanaman di rumah daun-daunnya tiba-tiba habis. Dan saat dilihat, ya ampun, ada ulat yang gendut dan rupanya memakan daun tanaman kesayangan saya. Coba Kak Debbie. Iya ya, memang tuh ulat adalah hama pertanian yang rakus dan tentu merugikan. Ulat suka memakan daun-daunan yang bisa habis dimakan dalam waktu singkat. Tapi adik-adik, ajaibnya Allah sanggup sebagai sang pencipta. Dia mengubah ulat itu menjadi kupu-kupu. Dan kupu-kupu ini jenis serangga yang nama latinnya adalah Ropa locera. Wah, unik ya. Kupu-kupu berpindah dari satu bunga ke bunga lain untuk menghisap sari bunga yang dapat membantu bunga-bunga menjadi berkembang dan akhirnya menjadi buah. Kehadiran kupu-kupu bagi petani dan juga bagi kita sangat bermanfaat untuk membantu berbagai tanaman sehingga tanaman dapat segera berbunga dengan indah. Kupu-kupu juga berperan penting dalam melestarikan tanaman dan menjaga kelangsungan suatu ekosistem untuk terus berlangsung dengan baik. Ya, Kak Debbie dan adik-adik, Allah sang pencipta itu bukan saja dapat mengubah si ulat, hama perusak itu menjadi kupu-kupu yang bermanfaat. Tetapi Allah juga sanggup mengubah hidup manusia yang berdosa atau hidup dalam perbuatan yang melanggar perintah Allah menjadi seorang yang disucikan dari dosa dan mengalami hidup yang baru yang dapat memuliakan Allah. Maksudnya gimana nih Kak Reti? Supaya adik-adik bisa mengerti juga. Oke, baik kalau gitu Kak Reti coba jelaskan ya. Dengan apa yang dialami oleh seseorang yang kisahnya tertulis di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 18. Ada seorang bernama Saulus. Ia seorang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan juga pada setiap orang yang percaya Yesus. Suatu hari ia begitu berkobar-kobar hatinya mengancam akan melenyapkan murid-murid Tuhan. Wah, mengerikan sekali ya. Itu kan dosa. Perbuatan yang melanggar perintah Allah. Kejam sekali ya. Sampai Saulus itu kok ingin melenyapkan orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Untuk itu, Saulus menghadap imam besar dan meminta surat kuasa dari para imam besar untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di kota Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang menjadi murid Yesus, ia bisa menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Wah, ini sangat menyedihkan. Para pengikut Yesus saat itu pasti sangat takut ya Kak Reti. Ya, lalu dalam perjalanan Saulus ke kota Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" katanya. "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Wow,
Cahaya yang tiba-tiba memancar dari langit mengelilingi dia. Itu adalah Tuhan Yesus kan Kak Reti? Ya, maka terheran-heranlah teman-teman seperjalanannya itu. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Hingga mereka harus menuntun dia untuk masuk ke dalam kota Damsyik. Tuhan Yesus hadir untuk menghentikan rencana jahat Saulus atas umatnya di Damsyik. Dan Tuhan Yesus menegurnya dengan cara membuat Saulus menjadi buta pada saat itu juga. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Adik-adik, melalui apa yang terjadi, Allah sedang membentuk Saulus dari seorang yang hidup dalam dosa akan diubahkan sampai ia dapat mengalami kasih anugerah dari Allah. Mengalami kebutaan sampai beberapa hari tentu sangat menakutkan ya adik-adik. Kalau saat ini saja kakak dan adik-adik menutup mata dalam hitungan 1 menit, gelap dan pasti sangat menakutkan ya kalau dialami begitu lama. Betul. Di kota Damsyik ini ada seorang murid yang bernama Ananias. Firman Tuhan datang kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias. Jawab Ananias, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan katakan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di sebuah rumah ada seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Allah sungguh Allah yang hidup dan berkuasa. Ia Allah yang mengatur segala sesuatu. Ia Allah yang bersedia berbicara kepada hambanya. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang Saulus. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang ke sini dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Wah, rupanya Ananias pun sudah mengetahui betapa kejamnya Saulus atas perbuatan yang telah dilakukannya selama ini ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja dan orang-orang Israel." Wow, Tuhan Allah benar-benar sedang mengubahkan hidup seorang yang berdosa untuk menjadi alat pilihan bagi Allah. Ini luar biasa sekali, kids. Yuk adik-adik, kita coba saksikan kisahnya dalam tayangan yang dibuat oleh Superbook. Itu Saulus! Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangun dan berdirilah.
Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sebagai pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dan yang akan kuperlihatkan kepadamu. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian untuk orang-orang yang dikuduskan. Saulus, apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat. Aku buta. Bawa aku ke Damaskus. Yesus berbicara padaku dan aku akan taat. Dia memerintahkanku untuk bicara dan menunjukkan jalannya kepada bangsaku. Pasti kepalanya terbentur. Bawa dia ke Damaskus seperti yang dia mau. Saya akan kembali ke Yerusalem. Imam besar pasti akan kecewa. Siapakah itu? Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu menyuruh aku agar engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Tuhan telah memberitahu kau akan melakukan hal ini. Sekarang apalagi yang kau tunggu? Serahkanlah dirimu dibaptis, mulailah hidup baru, muliakanlah Tuhan. Telah berubah. Aku dulu berkata jahat, menghina dan menganiaya. Tuhan telah mengampuniku karena dulu aku tidak mengenalnya, melakukan semuanya dalam kebodohan. Bukankah itu Saulus dari Tarsus? Dia bicara tentang Yesus sekarang. Tahun lalu dia menangkap keluargaku di Yerusalem. Jangan dengarkan dia. Dia pura-pura. Dengarlah, kalian tidak mengerti. Yesus datang untuk menyelamatkan yang berdosa. Aku yang paling berdosa. Tapi karena itulah aku beroleh kemurahan agar di dalamku Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya sebagai contoh kepada mereka yang akan percaya kepadanya untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan, kasih Tuhan sungguh diberikan untuk Saulus, seorang yang berdosa itu. Ia disembuhkan dan dapat melihat lagi. Saulus seorang yang berdosa, penganiaya jemaat Tuhan, dapat diampuni oleh Tuhan Yesus sehingga ia dibaptis dan mengalami kelahiran baru. Hidup yang disucikan dari dosa-dosanya dan mengalami kasih karunia anugerah Allah untuk siap dipilih menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Saulus adik-adik mengalami hidup yang baru, new life di dalam Kristus. Wah, selamat ya Saulus. Kini engkau menjadi pengikut Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Kareti tentang ulat si perusak jadi bisa diubahkan menjadi kupu-kupu yang sangat berguna bagi tanaman dan bunga-bunga. Dari seorang yang hidup yang lama, dari yang berdosa, dapat diubahkan oleh Kristus menjadi ciptaan yang baru. Sebab yang lama itu sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang adik-adik. Ini tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Let's read the Bible.
2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap kita juga dapat diubahkan oleh kasih Kristus. Kita semua orang-orang yang berdosa. Tetapi oleh karena anugerah Allah, melalui Tuhan Yesus, kita diampuninya dari segala dosa kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan Allah ingin kita hidup memuliakan namanya. Iya Kak Reti, aku sadar hanya oleh karena Tuhan Yesus hidupku dapat berubah dan aku mau hidupku dipakai Tuhan. Yuk adik-adik, kita muliakan Tuhan dengan hidup kita. Misalnya dengan menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua. Dengan kita menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus pada keluarga dan teman-teman kita. Apalagi ya Kak? Oh iya, dengan menjadi orang yang baik hati, suka menolong, ramah, sehingga kita dikenal sebagai orang yang menunjukkan kasih Tuhan. Kita juga bisa memuliakan Tuhan dalam doa dan melalui penyembahan dan pujian kita. Wah, tepat sekali Kak Debbie. Bagi kita yang telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, yuk isi setiap waktu di hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Wisdom, pilihlah pilihan yang bijaksana yang memuliakan nama Tuhan. Kuku, kuku. Wisdom, I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Sejak kita terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, berarti kita sudah menjadi ciptaan yang baru dan mempunyai hidup yang baru, new life. Yuk adik-adik, kita lanjutkan menjadi orang yang tidak lagi hidup sama atau serupa dengan dunia ini, tetapi terus diubahkan sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Dan kita mau belajar nih dalam ayat hafalan kita Kak Debbie. Di dalam Roma 12 ayat 2. Let's sing it. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata Roma 12 ayat 2. Yeay! Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami yang berdosa diampuninya, dan kami memperoleh hidup yang baru, new life. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau hidup kami Engkau pakai menjadi alat-Mu sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Muliakanlah diri-Mu melalui kami saat kami di rumah, sekolah, dan dimanapun kami berada. Menjadi anak yang membuat pilihan yang bijaksana sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesuslah yang memberi new life, hidup baru juga bagi kita semua.
Yuk teman-teman, kita gunakan hidup yang baru ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita tunjukkan kasih Tuhan Yesus melalui hidup kita. Yuk saatnya kita klik like, subscribe, share link online Star Kids ini. 1, 2, 3, klik! Dengan teman-teman klik like and subscribe, teman-teman akan diingatkan YouTube untuk kisah seru lainnya. Thank you! Teman-teman, ditunggu ya di ibadah onsite Star Kids. Ibadah onsite sangat seru loh, ada games yang super seru dan bertemu langsung dengan teman-teman lainnya. Ibadah onsite Star Kids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat alamatnya di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Yuk teman-teman, kita memberi persembahan yang terbaik. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mintalah bantuan orang terdekat untuk transfer melalui bank. Atau scan melalui QR ya, selamat memberi. Teman-teman, asik loh. Hari Jumat 12 Juli jam 5 sore, Connect kita lakukan secara onsite. Datang ya di Jalan Pasir Koja 58 di lantai 3. Kita bermain seru, berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. It's quiz time! Tuliskan ayat 2 Korintus 5 ayat 17. Jawabannya bisa dikirim melalui menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA pada hotline Star Kids dan tunggu hadiah karyanya ya di rumah. Yes, hebat! Teman-teman semua sudah mengikuti ibadah online Star Kids ini sampai akhir. Tetap semangat ya untuk ibadah kepada Tuhan. Tunggu kisah seru lainnya minggu depan. Mari kita isi hidup yang baru untuk memuliakan Tuhan. Yes, amin. God bless you.